Bentar Mbak ya, saya tinggal dulu sebentar. Iya Pak. Mohon maaf, adanya cuma ini bisa disambi Mbak. Iya Ini Pak, minumnya. makasih. Ya. Baik, sebelumnya biar percakapan kita nanti biar lancar, biar nyaman, sebenarnya Bapak bisa berkenal lebih dengan Mbak Novita, Mbaknya. Kalau boleh tahu Mbaknya nama lengkapnya siapa ya? Nama saya Novita Diriaji Pak. Oh, Mbak Novita ya? Iya. Enaknya dipanggil Mbak Novita atau Mbak Dewi aja? Mbak Vita aja Pak. Oh, Mbak Enak. Vita, iya Mbak Vita. Kalau boleh tahu kelas 9 ya Mbak ya? Iya Pak. Oh, kelas 9. Kelas 9. Wali kelasnya Bu? Bu Laila Pak. Oh, Bu Laila. Iya. Sebelumnya kalau boleh tahu kabar Mbak Novita bagaimana akhir-akhir ini? Alhamdulillah Pak. Kabar saya lumayan baik. Alhamdulillah lumayan baik. Iya. Ini sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya Mbak Novita. Kalau boleh tahu Mbak Novita ngerti enggak kenapa maksud Bapak menelpon Mbak Novita atau memanggil Mbak Novita untuk datang ke ruangan Bapak? Saya tidak tahu Pak. Oh, kurang tahu Pak ya? Iya. Jadi gini Mbak, apa itu? Bapak dapat laporan dari wali kelas Mbak Novita, Bu Laila. Kata Bu Laila, akhir-akhir ini nilai Mbak Novita menurun drastis. Kata Bu Laila juga, Mbak Novita dulu kelas 7, kelas 8 itu salah satu siswa yang berprestasi, dan juga datang selalu tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya ya. Dan juga Mbak Novita adalah salah satu siswa yang sering mewakili MTS ini untuk mengikuti beberapa lomba. Apakah Mbak Novita merasa seperti itu? Saya Pak, saya kurang sadar kalau prestasi saya itu menurun gitu Pak. Oh, jadi gini, kemarin Bu Laila laporan kepada Bapak, katanya kelas 9 ini nilai Mbak Novita menurun. Terus yang kedua, prestasi-prestasi yang dulunya Mbak Novita dapat akhir-akhir ini menjadi salah satu pertimbangan dari MTS untuk mengajak Mbak Novita mengikuti lomba-lomba lagi karena nilai Mbak Novita tadi menurun. Apakah Mbak Novita ada masalah akhir-akhir ini? Permasalahan saya sebenarnya itu ada Pak, yang mempengaruhi mungkin nilai saya menjadi turun itu ada. Oh, jadi benar ya, menurut kemarin sudut pandang dari Bu Laila dan juga sudut pandang Bapak, kalau ternyata penurunan nilai yang Mbak Novita alami itu mungkin karena ada masalah yang sedang Mbak Novita alami saat ini. Sebelumnya mohon maaf, apakah Bapak boleh tahu Mbak Novita mengalami masalah apa? Jadi seperti ini Pak. Sebelumnya ini sebenarnya tentang permasalahan keluarga. Nah, di sisi lain teman-teman saya pun tidak ada yang mengetahui kenapa sih kok saya jadi kayak semangat belajarnya menurun di kelas itu, kenapa teman-teman saya itu tidak ada yang tahu. Ya mungkin saya baru cerita ini dan ceritanya ya ke Bapak. Nah gini Pak, ibu saya itu sekarang lagi bekerja di Malaysia. Nah di sisi lain semangat belajar saya itu karena ada ibu saya gitu loh Pak.
Sedangkan ayah saya itu sibuk bekerja di sawah dan saya itu juga jadi kurang perhatian gitu loh Pak. Jadi kalau boleh Bapak simpulkan, yang menjadi semangat belajar Mbak Novita, yang membuat Mbak Novita itu belajarnya semangat dia dan juga salah satu siswa yang disiplin itu karena adanya dorongan dari ibu Mbak Novita. Iya. Seperti itu. Dan belakangan ini nilai Mbak Novita menurun dan juga prestasi dan lain sebagainya menurun itu karena ibu Mbak Novita bekerja ke luar negeri. Iya Pak, seperti itu. Kalau boleh tahu, Mbak Novita apakah mengerti tujuan dan juga maksud ibu Mbak Novita untuk bekerja di luar negeri itu buat apa sih? Saya pernah dibilangin, katanya itu untuk membantu perekonomian keluarga Pak. Yeah. Tapi di sisi lain, saya itu kalau tidak ada ibu saya itu semangat belajar saya itu kurang gitu loh Pak. Seperti itu. Oke. Berarti kayak yang saya sampaikan tadi ya. Terus gini, apakah Mbak Novita pernah berkomunikasi dengan ibu Mbak Novita untuk saat akhir-akhir ini? Mungkin sering teleponan atau mungkin sering SMS atau WhatsApp dengan ibu Mbak Novita? Kalau itu mungkin hanya sekedar menanyakan kabar seperti itu saja Pak. Tidak ada kayak apa ya Pak ya, cerita-cerita itu sudah tidak ada gitu Pak. Apakah ibu Mbak Novita pernah menanyakan gimana prestasi Mbak Novita, gimana sekolah Mbak Novita, gimana dan terus prestasi? Apakah ibu Mbak Novita itu pernah menanyakan hal itu setelah ibu Mbak Novita itu bekerja ke Malaysia? Sesekali pernah Pak, saya bertanya gimana sekolahnya, lancar? Ya saya jawab, iya lancar. Gimana, tetapkan prestasinya? Alhamdulillah tetap. Tujuan saya bilang gitu itu biar tidak ibu saya itu kepikiran gitu loh Pak di sana. Oh seperti itu. Ya. Mbak Novita tadi sebelumnya tahu nggak sih alasan ibu Mbak Novita ke luar negeri? Apakah tahu maksud dan tujuannya? Ya, kenapa kok ibu Mbak Novita gak mencari pekerjaan di sini atau beliau malah bekerja di luar negeri yang harus meninggalkan anaknya itu? Apakah Mbak Novita itu menyadari apa yang sedang ingin dicari dari ibu Mbak Novita? Iya, saya pernah diceritain Pak. Iya. Katanya itu untuk membantu perekonomian keluarga seperti itu. Karena kan kalau hanya ayah yang bekerja di sawah itu kan kurang mencukupi kebutuhan keluarga seperti itu. Iya. Kalau saya lihat sih ya Mbak ya, niat dari ibu Mbak Novita itu baik sebenarnya. Ibu Mbak Novita itu mencari pekerjaan yang jauh dari Mbak Novita, kan tetapi ada nilai baiknya, mungkin bisa membantu perekonomian keluarga Mbak Novita, membantu perekonomian bapak dan juga mungkin mengurus adik-adik Mbak Novita dan sebagainya. Dan juga mungkin niat baik dari ibu Mbak Novita meninggalkan Mbak Novita di sini itu mungkin supaya nantinya waktu Mbak Novita memasuki jenjang SMA atau SLTA sederajat itu supaya kebutuhan apa yang Mbak Novita butuhkan itu bisa ibu Mbak Novita berikan seperti itu. Apakah Mbak Novita juga berpikir seperti itu? Untuk saat ini saya belum kepikiran seperti itu sih Pak, kayak yang ya udahlah saya nggak belajar atau nggak ada ibu seperti itu. Oh, jadi Mbak Novita kayak pasrah aja ya, nggak Iya. ada yang menyemangati, ya wes nggak usah belajar gitu ya. Iya Pak. Sebenarnya untuk pemikiran seperti itu sih menurut Bapak kurang pas. Jadi kayak pasrah gitu sih menurut Bapak kurang pas. Soalnya apa? Karena
kalau menurut Bapak pribadi itu kayak seperti kurang menghargai apa yang sudah dicari oleh Ibu Mbak Novita, agar Mbak Novita di sini bisa mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya untuk menunjang sekolah Mbak Novita lebih baik. Itu menurut Bapak kurang pas sih pemikiran seperti itu. Terus apakah Mbak Novita pernah terbesit pikiran kalau Ibu Mbak Novita itu mengetahui kalau bahwa akhir-akhir ini nilai Mbak Novita menurun, terus prestasi Mbak Novita juga sudah mulai menurun, tingkat kedisiplinan Mbak Novita pun juga semakin menurun. Apakah Mbak Novita pernah berpikir jikalau Ibu Mbak Novita itu mengetahui seperti itu, sedangkan di awal tadi Mbak Novita bilang kepada Bapak bahwa Ibu Mbak Novita pada saat menelpon Mbak Novita menanyakan tentang sekolah Mbak Novita selalu dalam tanda kutip berbohong kepada Ibu Mbak Novita. Apakah Mbak Novita itu pernah berpikiran ke arah sana? Ya, yang saya takutkan awalnya itu cuma kalau ibu saya tahu mungkin ibu saya akan kecewa pada saya gitu ya Pak. Yeah. Karena kan beliau juga sudah bekerja jauh untuk saya, tapi saya di sini malah mengecewakan. Yang saya takutkan itu Pak. Takutkan itu ya. Gini, sebenarnya kita sudah mengetahui akar permasalahan kenapa nilai Mbak Novita, prestasi dan juga tingkat kedisiplinan Mbak Novita itu semakin menurun. Kita sudah mengetahui titik terangnya. Di sini Bapak pribadi mau melakukan proses konseling kepada Mbak Novita dengan metode Bapak, yaitu apakah Mbak Novita bersedia Bapak melakukan proses konseling dengan Mbak Novita? Iya Pak. Oh, jadi gini Mbak Novita, apa itu? Bentar, saya ada WA masuk. Jadi gini, coba Mbak Novita bayangkan. Oh, sebentar Mbak Novita, saya kasih pilihan ya. Nanti kalau ada rentan angka di angka 10 sampai 1, dan di angka 10 itu adalah nilai prestasi Mbak Novita itu sangat jelek sekali, dan di nilai 1, di angka 1 itu prestasi Mbak Novita sangat bagus sekali. Kalau menurut Mbak Novita pribadi, di tingkat berapakah Mbak Novita itu saat ini berada? Mungkin di tingkat 7 Pak. Di tingkat 7 ya. Oke, di tingkat 7 ya. Bentar. Di tingkat 7. Jadi di sini Mbak Novita merasa tingkat prestasi dan juga tingkat kedisiplinan Mbak Novita itu dalam tanda kutip sedang tidak baik ya. Iya Pak. Itu. Jadi gini, sekarang Bapak mau minta sebelah bisa diminum nggak Mbak? Iya Pak. Gini, jadi sebelum kita melakukan proses konseling, coba Mbak Novita bisa memejamkan matanya. Mbak Novita bisa membayangkan apa keajaiban terjadi kepada Mbak Novita. Terus jika Mbak Novita keluar dari ruangan ini, Mbak Novita itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini Mbak Novita sedang rasakan. Jadi permasalahan tadi karena ibu Mbak Novita dan sebagainya tadi ya. Jadi coba Mbak Novita membayangkan jika ibu Mbak Novita mengetahui permasalahan ini,
terus gimana cara Mbak Novita menyelesaikan permasalahan ini. Coba nanti Mbak Novita pejamkan mata selama 1 menit, Bapak tunggu, nanti bisa Mbak Novita ceritakan kepada Bapak, atau mungkin Mbak Novita kurang bisa ngobrol kepada Bapak mungkin solusi-solusi apa yang Mbak Novita bisa bayangkan, yang Mbak Novita sudah bayangkan, bisa nanti bisa sampaikan. Oke, mungkin bisa dimulai dari sekarang. Mbak Novita bisa pejamkan matanya. Oke, bisa dibuka Mbak Novita? Iya. Terima kasih. Diminum dulu Mbak, Iya, biar Pak. lebih rileks. Gak apa-apa, diminum. Seadanya Mbak ya, Iya, Pak. biar lebih rileks. Oke, bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke, langsung saja. Apa itu? Oke, apa yang sudah Mbak Novita bayangkan, dan juga apa yang sudah Mbak Novita, solusi-solusi yang sudah Mbak Novita bayangkan jika Ibu Mbak Novita itu mengetahui kan permasalahan yang Mbak Novita sedang alami saat ini. Mungkin bisa Mbak Novita sampaikan kepada Bapak bagaimana nanti mungkin Bapak bisa membantunya, membantu dengan senang hati dan juga membantu semampu Bapak. Seperti itu. Gini, Pak. Saya kan tadi sudah bicara kepada Bapak, Iya. bahwasanya saya takut jika ibu saya mengetahui bahwa prestasi saya di sini sedang menurun. Iya. Sedangkan saya bicara kepada ibu saya itu di sini itu baik-baik saja, Pak. Nah, di sini yang pengen saya kayak selesaikan itu pertama itu saya ingin membangun hubungan baik dulu pada ayah saya. Kayak yang saya ngomong, minta tolong lah setidaknya untuk menemani saya saat sedang belajar, seperti ibu saya dulu kan Pak, kan Iya. sering kan menemani saya saat belajar gitu. Iya. Nah, terus samping itu saya juga bakalan ngomong ke ibu saya bahwasanya di sini prestasi saya belajar menurun karena ibu saya sedang bekerja di sana. Gitu Pak. Terus mungkin juga saya akan merubah kayak pemikiran saya yang mungkin yang kata Bapak tadi kurang pas itu ya Pak. Iya. Nah, saya akan merubahnya sedikit demi sedikit Pak. Dan juga oke, jadi Mbak Novita perlahan mulai membangun komunikasi lebih baik lagi dengan Bapak Novita, Bapak dari Mbak Novita ya. Yang Iya. kedua, Mbak Novita coba ngobrol baik-baik kepada Ibu Mbak Novita kalau Mbak Novita di sini sedang mengalami masalah setelah Ibu Mbak Novita berangkat ke negeri jiran gitu. Terus yang kedua Mbak Novita, yang ketiga Mbak Novita akan merubah mindset apa yang Mbak Novita saat ini pikirkan begitu. Oke, dari 3 solusi yang Mbak Novita tadi bayangkan, itu menurut Bapak sangat bagus, sangat bagus. Di sini Bapak mungkin sedikit menambahkan, mungkin kedepannya Mbak Novita biar lebih bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, dengan lancar. Itu yang pertama. Mungkin Mbak Novita juga harus membangun komunikasi dengan teman Mbak Novita. Yang kemarin, yang waktu kelas 7, kelas 8 Mbak Novita sangat dekat sekali dengan teman-teman Mbak Novita. Itu mungkin mulai sekarang
bisa diperbaiki lagi komunikasi dengan teman-teman Mbak Novita. Terus selanjutnya yaitu mungkin tingkat kedisiplinan dari Mbak Novita bisa dibangun lagi, mungkin dari berangkat lebih awal untuk mengerjakan tugas juga lebih baik. Dulu kan Mbak Novita sering membantu teman Mbak Novita untuk mengerjakan tugas rumah seperti itu. Mungkin Mbak Novita sekarang bisa mengulangi hal yang sama seperti dulu lagi supaya permasalahan Mbak Novita perlahan-lahan bisa selesai. Iya, Seperti Pak. itu. Juga mungkin Mbak Novita bisa tingkat belajarnya bisa dikembangkan lagi. Tapi Bapak yakin sih kalau komunikasi dari Bapak dari Mbak Novita itu berjalan dengan baik, komunikasi dengan teman-teman Mbak Novita ini terutama juga lebih baik, dan juga tingkat kedisiplinan dari Mbak Novita ini semakin membaik. Insya Allah tingkat belajar Mbak Novita nanti, tingkat semangat belajar dari Mbak Novita nanti bisa lebih baik lagi. Bahkan Mbak Novita bisa mendapatkan prestasi-prestasi yang bisa Mbak Novita dapatkan yang seperti dulu-dulu. Terus nilai Mbak Novita juga semakin baik. Terus kedepannya kan Mbak Novita akan menjalani tryout, Iya, Pak. ujian akhir semester dan juga ujian nasional kan ya. Iya, Pak. Semoga nanti Mbak Novita bisa menjalankan ujian itu tadi dengan lancar. Terus dan juga mungkin Mbak Novita bisa diterima di salah satu SLTA favorit di Kabupaten Kediri. Terus mungkin Mbak Novita dengan cara itu bisa membanggakan ibu Mbak Novita. Jadi ibu Mbak Novita di sana bekerja keras, di sini Mbak Novita juga harus bekerja keras dengan cara Mbak Novita sendiri. Iya, Gitu. Pak. Mungkin itu sih solusi dan juga masukan-masukan dari Bapak. Nanti kedepannya Mbak Novita bisa sharing-sharing lagi kepada Bapak gimana perkembangan dari Mbak Novita, gimana tingkat kedisiplinan dan lain sebagainya pada diri Mbak Novita, tingkat semangat belajar pada diri Mbak Novita bagaimana, nanti bisa Mbak Novita sharing kepada Bapak. Bapak dengan tenaga hati, Mbak Novita